dari semua agama itu semua mengajarkan tentang kerukunan, tentang kedamaian. Perbedaan itu sendiri menjadi rahmat gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Yang kadang-kadang muncul persoalan itu kan antar umat beragama. Contohnya saja pendirian tempat ibadah. Itu kan sulit. Nah, kadang-kadang orang-orang masyarakat itu masih agak fobia gitu. Takut ini berganti. Wah, gitu. Jadi tidak usah ditanggapi berlebihan. Kebetulan ini kan suasana Ramadan. Ini seperti apa nanti untuk kerukunan yang bisa ditunjukkan? Kalau dari pihak keluarga besar Kelenteng menyediakan, dan itu sudah rutin tiap tahun. Maka kita justru harus angkat topi, angkat jempol. Toleransinya tinggi. FKUB ini Bapak memang fokusnya untuk antar umat beragama. Apa juga nanti juga fokus juga sesama umat beragama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radar Bojonegoro, selamat datang di channelnya podcast Jawa Pos Radar Bojonegoro yang selalu menginspirasi. Telah hadir bersama saya di studio Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Bojonegoro, Bapak Tamam Yahji Tamam Saifuddin. Selamat siang Pak Tamam. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap Bapak. Pak Tamam, ini adalah yang kedua kalinya Pak Yahji Tamam hadir di studionya Radar Bojonegoro untuk menjadi narasumber podcast, Pak ya. Yeah. Oke, Bapak. Tema kali ini adalah membahas tentang ukhuwah persaudaraan dan kerukunan antara umat beragama di Bojonegoro, Pak. Yeah. Kan kebetulan ini bulan Ramadan, Pak. Dalam bulan Ramadan juga habis-habis selesai pemilu, nanti juga menyongsong pemilu bupati pilkada gitu, Pak. Nanti seperti apa, Pak? Seperti apa, Pak? Mungkin menjalin ukhuwah antar umat beragama di Bojonegoro itu seperti apa? Kondisinya seperti apa? Terus nanti ideal saat ini seperti apa idealnya? Terima kasih. Berbicara tentang kerukunan umat beragama di Bojonegoro khususnya dan di Indonesia pada umumnya, bahwa yang perlu digarisbawahi adalah kerukunan umat beragama. Nah, kerukunan ini berarti kita harus sepakat bahwa yang menjadi rujukan acuan adalah kerukunan itu sendiri. Nah, di Bojonegoro ini yang di lingkup FKUB itu berbagai agama yang kita naungi, yang kita bersama-sama di kepengurusan FKUB ini. Ya, ada Hindu, Katolik, Protestan, Islam, dan lain-lain. Konghucu juga. Kita harus bisa memahami dan memaknai daripada kerukunan itu sendiri. Nah, sepakat bahwa dari semua agama itu semua mengajarkan tentang kerukunan, tentang kedamaian, tentang kebersamaan di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, itu yang perlu dicatat itu dulu. Garis bawahnya di situ. Garis bawahnya di situ. Kemudian ketika semuanya sudah sepakat begitu, maka untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di Bojonegoro khususnya dan umumnya di Indonesia ini, kita lebih melihatnya dari sisi kemanusiaan. Nah, kemanusiaan. Karena di apapun kita dari kacamata agama Muslim itu sendiri sudah di sana ada bahwa Allah itu menciptakan manusia itu bersuku-suku, bermacam-macam suku. Lita'arafu, untuk saling kenal mengenal.
kalau dijabarkan kan untuk bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, perbedaan itu sendiri menjadi rahmat gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dipahami. Nah, terkadang orang lebih melihat titik perbedaannya, tapi tidak melihat mencari titik kebersamaannya. Nah, saya kira pelan-pelan nanti FKUB akan memberikan banyak kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya sosial, keagamaan kepada masyarakat untuk memahamkan bahwa kita harus hidup di Indonesia yang bermacam-macam suku agama ini dibangun untuk mencari kebersamaannya, bukan mencari perbedaannya, kemaslahatannya, bukan kemandurutannya. Nah, kalau sudah begitu kita enak. Gitu. Untuk FKUB sendiri Pak, sasarannya di mana Pak nanti? Nanti sasaran untuk kerukunan di situ nanti sasarannya hanya mungkin aktivis beragama atau masyarakat secara luas gitu? Atau mungkin tokoh-tokoh agama aja? Kita mulai dari tokoh-tokoh agama. Kemudian setelah tokoh-tokoh agamanya ini paham tentang pentingnya kerukunan, pentingnya posisi masing-masing, dan tahu kesepakatan tadi itu di awal tadi, maka bergerak itu enak. Oh, ini urusan bersama. Makanya kalau ada di situ di doa kita aja kan sudah ada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berarti di dunia ini harus baik. Baik urusan dunia, berarti kita bicara lebih banyak urusan dunia, tetapi dengan tidak kita sadari, walaupun kelihatannya yang kita urus ini urusan dunia, tetapi sebetulnya itu sudah urusan akhirat. Sudah mencakup akhirat. Udah mencakup akhirat. Contoh, kita berbuat baik aja dengan sesama ya, tidak melihat ini muslim, non-muslim, tidak perlu melihat itu berbaik terhadap bersama. Katakanlah ada tetangga yang lagi kekurangan, kebetulan ini non-muslim, dari non-muslim atau dari tetangga muslim, tokoh muslim, tetangganya ada muslim yang berkekurangan, mereka peduli aja. Kelihatannya urusan dunia. Tetapi sebetulnya itu hakikatnya juga sudah mencakup berbuat baik itu adalah sebetulnya sudah urusan. Nah, ini yang kadang-kadang orang tidak paham. Nah, sehingga perlu program-program FKUB nanti ke depan kami akan membentuk kepengurusan FKUB itu sampai di tingkat kecamatan agar ketika kita menjabarkan program-program sosialisasi, program-program itu bisa sampai ke bawah, tingkat bawah, masyarakat tingkat bawah. Nanti rencananya namanya juga FKUB kecamatan? Ya, betul. Tetap FKUB, cuma tingkatannya di kecamatan. Itu rencana tahun depan atau rencana mungkin agak jangka panjang? Ya, insya Allah di tahun 2024 kita akan lakukan itu. Untuk mungkin sedikit bocoran Pak ya, mungkin FKUB tingkat kecamatan nanti diisi oleh tokoh-tokoh di kecamatan itu memang ada anak-anak muda memang yang bisa. Ya, jadi nanti di kecamatan itu misalnya ada syukur ada dari seluruh unsur agama ada di situ, ya kita akan penuhi itu. Kemudian seandainya di kecamatan itu hanya ada dua unsur agama, ya mungkin dua unsur agama itu nanti dilengkapi dengan kepengurusan yang lain. FKUB ini Bapak memang fokusnya untuk antar umat beragama. Apa juga nanti juga fokus juga sesama umat beragama? Jadi begini, kita tidak perlu terfokus pada hal-hal yang sifatnya norma ya, norma saja, tetapi kita akan fokus
juga antar umat beragama. Karena yang kadang-kadang muncul persoalan itu kan antar umat beragama. Contohnya saja pendirian tempat ibadah. Itu kan sulit. Itu akan menyangkut tentang izin-izinnya dan sebagainya. Dan masyarakat setempat mungkin dia kurang setuju. Sehingga kami bentuk kepengurusan FKUB di tingkat kecamatan itu, jika terjadi permasalahan di tingkat kecamatan sudah ada forum kerukunan beragama di tingkat kecamatan, sehingga lebih memudahkan FKUB yang ada di kabupaten ini. Yang kedua ya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Apa sih yang dimaui masyarakat tentang kerukunan, tentang kebersamaan di bawah. Karena ujung akhirnya dari program ini kan di masyarakat, di bawah. Nah, itu sehingga harus dibentuk kepengurusan FKUB di tingkat kecamatan ini. Ini memang cukup mendesak, Pak ya. Ya, memang mendesak itu. Karena selama ini yang banyak itu memang seperti itu tadi, Pak. Ada tempat ibadah yang mau didirikan lama, kadang bertahun-tahun belum keluar, kan begitu. Itu menjadi masalah klasik sepertinya. Iya, itu. Yang juga perlu kita cermati, sebetulnya tugas FKUB itu juga lebih berat dibanding yang lain. Karena apa? FKUB ini menaungi dari seluruh agama yang ada di Kabupaten Bojonegoro ini. Sehingga terkadang-kadang mohon maaf kalau orang yang tidak paham itu adalah yang kok anggarannya FKUB kok lebih besar dibanding ormas yang lain. Nah, memang urusannya FKUB ini tidak hanya satu agama, tapi menyangkut berbagai agama, umat beragama. Jadi yang ditangani itu lebih luas cakupannya. Apa nanti FKUB juga mungkin termasuk bukan menangani, memberikan apa wejangan atau saran kepada mungkin ada orang yang beda agama menikah, Pak? Nah, kalau masalah pencatatan nikah, kalau masalah pernikahan, beda agama dan lain sebagainya, itu sudah ada ranah yang pemerintah, instansi yang menangani. Nah, yang mumpung kita bicara itu, kita ingat sekarang yang lagi tren itu persoalan KUA akan menjadi tempat pencatatan nikah dari seluruh umat beragama. Sebetulnya tidak perlu ditanggapi yang berlebihan. Nah, ini kadang masyarakat kita ini masyarakat yang gumunan, yang gawoan itu yang perlu kita beri pemahaman. Harusnya seperti apa menanggapi rencana dari pemerintah yang akan memperlakukan? Iya, biasa-biasa saja. Karena apa? Karena memang itu tugas pokok fungsi KUA itu kan mencatat. Yang pokok kan mencatat. Ya. Jadi masalah pernikahannya itu diserahkan dari aturannya agama masing-masing seperti apa. Tapi pencatatan nikahnya di KUA. Jadi KUA yang memproses administrasi pencatatan nikah. Kan hanya administrasi. Nah, kadang-kadang orang-orang masyarakat itu masih agak fobia gitu. Takut ini berganti. Wah, gitu. Jadi tidak usah ditanggapi berlebihan, biasa-biasa saja. Jadi menurut Pak Yai tetap bisa, Pak ya? Ini nggak ada masalah. Oh, tidak ada masalah. Kan petugas pencatat nikah. Hanya melayani administrasi. Untuk menikah dicatat di situ. Mencatat di administrasi, manajemennya, sistemnya. Tetapi masalah pernikahannya, nah itu menurut keyakinan dan agama masing-masing. Hanya mencatatnya di KUA. Itu. Nah, kayak inilah maka FKUB perlu memberikan jembatan pemahaman kepada masyarakat kita. Jangan sampai ini menggelinding kemudian dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab ingin mengadu domba. Wah, ini KUA ini kan kok dibuat mencatat semua agama, nikah semua agama ini.
orang-orang yang tidak ingin masyarakat kita rukun, damai, bisa saja memanfaatkan ini. Akhirnya menjadi polemik tersendiri. Ini tugas siapa? Tidak hanya tugas pemerintah, tidak hanya tugas ulama. Nah, ini juga tugas FKUB juga, ikut memberikan pemahaman kepada masyarakat kita. Itu. Untuk kerukunan beragama ini kan kebetulan ini kan suasana Ramadan, ini seperti apa nanti untuk kerukunan yang bisa ditunjukkan kepada umat beragama seperti apa? Contoh sederhana kemarin kegiatan di Kelenteng ya. Iya. Kegiatan di Kelenteng itu menyediakan takjil dan makanan untuk masyarakat yang sedang berpuasa. Nah itu tidak usah ditanggapi yang berlebihan. Wah ini yang puasa kan orang Muslim, yang menyediakan orang non Muslim. Nah, ini kan urusan makanan. Iya. Urusan makanan, bukan urusan akidah gitu. Tapi orang kadang kan sudah, wah kayak apa gitu. Sederhana aja. Jadi ini contoh. Kalau dari pihak keluarga besar Kelenteng menyediakan, dan itu sudah rutin tiap tahun, kita justru harus angkat topi, angkat jempol. Toleransinya tinggi. Nah, terus bagaimana? Tidak usah bicara hukumnya apa. Ini persoalan apa ya? Toleransi aja, menyediakan yang urusan. Kebetulan pas buka puasa disiapkan. Ini kan urusan untuk kemanusiaan. Boleh-boleh saja kalau menurut kamu nggak ada masalah. Karena ini tujuannya untuk kebaikan. Teman-teman saudara-saudara yang di Kelenteng itu mungkin ingin membuat gembira orang-orang yang puasa. Iya. Nah itu. Akhirnya diadakanlah. Iya. Dan itu harus kita hormati, kita hargai, dan kita angkat topi. Kadang-kadang yang orang Muslim sendiri tidak mau menyediakan takjil puasa. Biasanya setiap Jumat seperti ini, Pak ya? Iya. Oke. Saling meringankan beban gitu, Pak ya. Saling meringankan beban antar sesama umat beragama dan mungkin sesama umat beragama gitu. Yang mungkin yang menjadi. Iya. Jadi puasa ini dimensi ibadah puasa itu kan ada tiga dimensi ya, kalau bisa kita lihat. Dimensi ritual itu yang sifatnya akidah, ibadah. Kemudian dimensi sosial tujuannya adalah ada zakat fitrah, ada zakat mal, ada sodako. Nah, ini kan yang sifatnya lebih ke sosial. Nah, dimensi sosialnya ada. Nah, termasuk mengeluarkan zakat fitrah ini dibagikan fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang berhak non beragama Islam. Nah, boleh-boleh saja saya kira kalau mereka membutuhkan itu. Membutuhkan. Kan tidak melihat dari sisi akidahnya, tapi kita lihat sisi sosialnya, kemanusiaannya. Ya, itu. Jadi menurut kami jangan dipersempit lah. Orang mau niat baik itu jangan dipersempit dengan dengan norma-norma yang akhirnya memperkecil gerak untuk berbuat baik gitu. Ini zakat, ini bisa dikumpulkan Pak ya. Iya. Zakat fitrah itu mungkin ada teman-teman non Muslim, saudara-saudara non Muslim yang membutuhkan berarti bisa disalurkan. Iya, tapi kan begini, kalau di ajaran Islam kan sudah ada. Di situ sudah ada orang-orang yang berhak menerima zakat. 8 golongan. Wah, sudah ada di situ. Nah, kemudian tinggal niat kita. Kalau ke orang non Muslim itu untuk apa? Ya kita berbuat baik aja, sedekah. Nah, itu sosial, meringankan beban orang. Oke Pak, kalau kita di Bojonegoro mungkin aman gitu Pak ya. Di Bojonegoro kan kondusif, mungkin kalau yang di daerah yang mungkin non Muslim lebih banyak, mungkin itu mungkin
apa namanya ya, kalau kita mungkin ke warung, misal ke Bali lah, ke Bali, Yeah. kita makan di warung, ternyata di situ banyak menu-menu yang daging babi kan gitu banyak. Itu seperti apa Pak? Mungkin kan bagi kita umat Islam mungkin kan gitu. Mungkin ada teman kita sama teman Islam dia makan mie yang mengandung babi, kita sendiri nggak makan. Tapi kita berteman mungkin menyikapinya seperti apa ya? Jadi sekali lagi kita jangan mempersempit hubungan sosial. Kita jangan dipersempit dengan norma. Nah, itu tadi. Sehingga kalau misalnya kita berkawan, menghormati kawan, yang penting kita misalnya berkawan dengan non-muslim. Di situ mereka menu masakannya misalnya dengan masakan-masakan yang menunya tidak sesuai dengan aturan kita. Ya kita hormati, kita menghargai, kita tetap berteman di situ. Tetapi yang penting kita tidak ikut larut di situ. Gitu. Kadang-kadang mungkin bolehlah kita minum kopinya, minum air putihnya. Kadang-kadang itu kan ada ketakutan, Pak. Oh disuguhi, ini jangan-jangan tercampur gitu. Itu yang mungkin ketakutannya di situ. Kalau kita mau jujur ya, sebetulnya saat ini itu sulit kita membedakan, katakanlah kasus-kasus di media kan banyak. Ada bakso, pentolnya dicampur dengan daging, celeng, asu, wah. Iya gitu. Kita nggak tahu ya. Campur daging babi kita juga nggak tahu. Terus gimana itu? Kayak kasus-kasus begitu. Nah, yang penting kita husnudzon aja. Saudara-saudara kita yang non Muslim tahu lah kita. Kita kan sudah ada ajarannya. Kalau ragu-ragu jangan. Tapi kita husnudzon. Menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Nah, itu aja. Itu kadang ya memang menjadi sering terjadi. Karena kita bertamu ke rumah non Muslim, disuguhi makanan, dan kita kadang was-was. Ini makan gitu. Kadang itu yang seperti yang jenengan, itu kan kita harus yakin gitu. Iya, kalau nggak yakin ya husnudzon aja. Tapi kalau ragu-ragu jangan. Kami sering dapat kiriman jajanan makanan dari teman-teman non Muslim, ya saya husnudzon aja. Nggak ditanya Pak, ini halal nggak? Gitu. Kayak jajanan, kayak lemper, kayak apa jajanan. Kita sering dapat dan kita biasa makan. Husnudzon aja. Kalau sudah husnudzon kan selesai kita. Siap Pak. Ini penting banget ilmu-ilmu seperti ini kan. Kita kan hidup tidak hanya dengan Muslim saja, tapi dengan Muslim. Kadang kita juga bertamu ke rumah non-Muslim, kadang minum tehnya di situ, kadang disuguhi makanan. Kebetulan di tempat kami kalau Hari Raya Idul Fitri itu teman-teman non-Muslim dari dulu biasa ke rumah kami ya. Kami ajak makan ini jajanan biasa. Jadi itulah indahnya kerukunan. Maaf. Yang penting bisa bersama dalam perbedaan dan berbeda dalam kebersamaan. Alhamdulillah. Oke teman-teman Radar Negro, demikian pembahasan bincang-bincang kita dengan Ketua FKUP Bapak Kiai Tamam Saifuddin. Semoga apa yang bisa kita bahas tadi memberikan inspirasi, memberikan pengetahuan baru bagi kita semua. Terima kasih Pak Tama, Pak Kiai. Terima kasih Mas Kiai. Ya, kita nanti akan undang berikutnya di edisi yang lain, Pak. Oke, sahabat Radar Negro, sampai jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.